Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya Pak N di ruang virtual statistik bisnis perkuliahan kelima untuk materi ukuran penyebaran data bagian kedua ini. Kita akan membahas ukuran penyebaran data lainnya, yakni range interkuartil dan deviasi kuartil. Baik, setelah sebelumnya kita sudah membahas apa itu range, deviasi rata-rata, varians, dan standar deviasi, ada 3 ukuran penyebaran data lainnya yang akan kita bahas di sesi ini. Di antaranya range interkuartil, deviasi kuartil, atau range persentil. Nah, range interkuartil ini sering juga dinamakan jangkauan antar kuartil. Kalau literasi yang kita gunakan itu menggunakan jangkauan antar kuartil ataupun hamparan yang diperoleh dengan mengurangkan kuartil ketiga nilai Q3 dikurang nilai Q1-nya, atau kuartil ketiga dengan kuartil pertama. Itu tentang range interkuartil atau disingkat dengan JAK ataupun hamparan ya. Kemudian ukuran penyebaran data lainnya yakni deviasi kuartil atau kuartil deviation yang kita namakan dengan jangkauan semi interkuartil atau merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil ini atau setengah dari hamparan, disimbolkan dengan deviasi kuartil DK ataupun semi interkuartil SK. Setengah dari Q3 dikurang Q1 sama dengan setengah dari hamparan. Nah, itu yang ketiga, bentuk lain dari ukuran penyebaran data, yakni range persentil. Merupakan selisih antara persentil ke-90 P90 dengan persentil ke-10 P10. Untuk persentil di sesi sebelumnya kita sudah bahas, termasuk kuartil ya teman-teman ya. Jadi jangkauan persentil kita singkat jadi P sama dengan P90 atau persentil 90 dikurang P10. Nah, berikutnya ada ukuran kecondongan kurva ataupun ukuran kemiringan kurva dan istilah squeakiness. Merupakan bentuk kecondongan kurva, baik dia kurva yang simetris, condong positif, ataupun condong negatif. Untuk kurva simetris bisa kita lihat di sini, merupakan kurva normal di mana median, mean, dan modusnya itu berada pada satu garis, bertumpuk pada satu garis. Jadi ini yang dinamakan kurva simetris ataupun kurva normal. Untuk kurva condong positif, dari sisi ukuran kemiringan atau kecondongan kurva, biasanya dia condong ke kanan seperti ini, di mana modus lebih kecil daripada median dan lebih kecil daripada X-bar-nya atau min-nya. Sedangkan untuk kurva yang condong negatif, ya kurvanya condong ke kiri, nilai modus lebih besar daripada median dan lebih besar dari X-bar atau min-nya. Nah, itu yang bisa kita lihat dari ukuran kecondongan ataupun kemiringan kurva. Dengan kita memahami ukuran kecondongan kemiringan kurva ini, kita bisa ketahui pula bagaimana model distribusi daripada data tersebut. Nah, dari literatur yang kita gunakan, ada rumus untuk menentukan squeakiness ini, yakni berdasarkan Pearson, di mana squeakiness ini, kemiringan atau kecondongan ini bisa kita peroleh dengan cara mengurangkan X-bar dengan modusnya dibagi dengan standar deviasinya ataupun S. Nah, bisa juga si Pearson ini menuliskan modelnya dengan cara menggunakan median 3 kali X-bar rata-rata dikurang median
bagi standar deviasi. Tuh, K itu adalah koefisien kemiringan atau squidness, koefisien kemiringan Pearson ataupun koefisien kecondongan Pearson. X bar ini rata-rata hitungnya, modus dan median, serta S ini merupakan standar deviasi atau sering juga disimbolkan dengan sigma. Nah, kita lihat satu contoh di sini. Dari 20 data harga saham pilihan pada bulan Maret 2020 di BEG diperoleh nilai median ME-nya 497,17, modusnya 504,7 dan standar deviasinya serta nilai rata-ratanya turut-turut adalah 144,7 dan 490,7. Tentukan koefisien kecondongan atau koefisien kemiringannya. Di sini kita menggunakan squidness berdasarkan rumus Pearson ini. Squidness atau koefisien kemiringan yang kita pakai yaitu menggunakan rata-rata dikurang modus bagi standar deviasi. Nilainya adalah negatif 0,096, mana rata-ratanya tadi 490,7, modusnya 504,7 dan standar deviasinya adalah 144,7. Atau bisa juga kita dengan menggunakan median, squidness atau koefisien kecondongan ataupun kemiringan berdasarkan Pearson ini bisa kita hitung dengan cara 3 kali X bar dikurang median dibagi standar deviasi, 3 kali 49,7 dikurang 497,7 bagi 144,7, nilainya min 0,134. Ini hampir negatif meskipun dengan dua cara yang berbeda. Nah, dari sini kita bisa ketahui tanda min di sini artinya nilai squidness-nya itu lebih kecil daripada 0. Berarti data ini nanti kurvanya akan condong ke arah negatif, yakni berbentuk seperti ini, dia condong ke kiri karena nilai squidness-nya, koefisien kemiringannya berada di titik negatif atau di bawah 0. Sedangkan untuk data yang nilai koefisien kemiringannya sama dengan 0 itu akan menghasilkan kurva simetris, dan jika dia koefisien kemiringannya lebih besar daripada 0 akan menghasilkan kemiringan yang positif atau condong ke kanan. Itu contoh dari ukuran kecondongan ataupun kemiringan kurva. Berikutnya ukuran keruncingan kurva atau sering dinamakan dengan kurtosis. Nah, kita bisa lihat di sini keruncingan kurva itu berbeda-beda ya. Ada 3 jenis kurva berdasarkan ukuran keruncingannya. Ada yang runcing, ada yang puncaknya itu runcing, ada yang landai, tidak runcing dan juga tidak landai. Di antaranya ukuran ini digunakan untuk menentukan runcing tidaknya suatu kurva. Jadi standar kurtosis itu digunakan untuk menentukan runcing tidaknya sebuah kurva. Kurva normal biasanya mempunyai distribusi yang tidak mendatar, tidak meruncing, disebut mesokurtik. Jadi dia tidak mendatar dan tidak runcing. Yang di tengah, jadi puncaknya itu tidak datar dan tidak runcing. Sedangkan untuk kurva dengan distribusi puncak yang mendatar seperti ini, yang merah, puncaknya mendatar landai, itu disebut platykurtik. Dan untuk kurva yang runcing atau keruncingannya tinggi seperti ini, itu dinamakan kurva leptokurtik. Nah, untuk mengetahui keruncingan kurva digunakan rumus koefisien keruncingan, disebut dengan koefisien kurtosis.
kumpulkan alfa 4 ini. Nah, ini koefisien kurtosis untuk data berkelompok 1/n sigma xi xi rata-rata nilai tengah dikurang x bar dipangkat 4 dibagi standar deviasi dipangkatkan 4. Nah, bedanya nanti untuk data tunggal ini 1/n nya ada di bawah n kali sigma pangkat 4. Nah, mana koefisien kurtosis itu alfa 4, n nya jumlah data, fi kali nilai tengah dikurang x bar-nya rata-ratanya pangkat 4 itu total hasil kali fi dengan nilai tengah kurang rata-ratanya kemudian dipangkat 4. Nanti kita akan buatkan contohnya. Dan sigma ini adalah standar deviasi dan juga disebutkan dengan S namanya. Nah, ketentuannya dari mana kita menentukan kurva itu runcing atau datar ataupun sedang. Jika nilai alfanya koefisien kurtosisnya itu sama dengan 3, maka kurvanya disebut mesokurtik. Mesokurtik tadi dia berbentuk kurva normal. Dan jika koefisien kurtosisnya lebih besar daripada 3, jauh dari 3, maka kurva itu disebut kurva leptokurtik yang runcing seperti ini. Jika dia koefisien kurtosisnya di bawah 3, maka kurva itu dinamakan kurva platikurtik yang puncaknya cenderung mendatar, disebut kurva platikurtik di gambar berikut ini. Nah, selanjutnya kita ambil satu contoh data berkelompok untuk menentukan koefisien kemiringan atau kecondongan dan keruncingan satu kurva. Diambil dari contoh distribusi frekuensi 20 saham pilihan dari BI pada bulan November 2020. Ini ada distribusinya, kemudian dia dalam desimal ada kelas pertama sampai kelas interval kelas kelima di sini. Ini titik tengahnya kita ambil 3 titik di belakang tengah, bulan angkanya desimal ya teman-teman ya. Frekuensinya mulai dari 13, 1, 2, dan dari sini kita bisa dapatkan n-nya adalah 20. Nah, di sini juga sudah informasikan sampel yang diambil adalah 20. Nah, teman-teman, untuk memperoleh nilai koefisien kemiringan itu tadi kita sudah bahas di atas, kita butuhkan minimal x bar-nya atau min-nya ataupun mediannya serta standar deviasinya. Nah, x bar itu kita di sesi sebelumnya sudah bisa menentukan nilai rata-rata sebuah data berkelompok. Tentu kita cari dulu n-nya atau total dari frekuensi ini, yakni tetap banyak 20, dan kemudian kita cari hasil kali nilai tengah ini dengan frekuensinya, kemudian kita jumlahkan, itu nanti yang kita bagikan dengan n. Jadi dapatlah di sini rata-ratanya atau x barnya 13,091. Jadi tidak perlu lagi saya tampilkan di sini teman-temannya untuk menghemat durasi video ini. Berikutnya kita butuh median. Median seperti sudah kita bahas di sesi-sesi sebelumnya. Tentunya karena data ini data kelompok dan dia berjumlah 20, kita harus tentukan dulu kelas mediannya ya teman-temannya. Kemudian gunakan nanti rumus untuk menentukan median. Bagaimana menentukan rumus median dengan data kelompok sudah ada di video saya yang sebelumnya teman-teman ya. Untuk data ini kita udah temukan di sini mediannya adalah 8,92,9264 ya. Makanya kemudian kita butuh lagi nilai standar deviasinya atau S ataupun sigma. Nah, standar deviasi itu saya tampilkan lagi rumusnya di sini, akar dari sigma total dari fi kali x kurang x bar atau mu dikuadratkan n kurang 1. Ini rata-rata mu ini
bisa kita tambahkan tabelnya ya, dari mana ini 9,311 ini. Nah, berarti kita butuh di sini X dikurang rata-rata ya, kurang mu. Kemudian nah ini tabelnya langsung kita kuadratkan ya teman-teman ya. Jadi kita bisa menggunakan Excel untuk menghitung ini lebih cepat ya tentunya. Lalu kita jumlahkan ini yang kita bagi dengan N kurang 1 karena kita menggunakan data sampel di sini ya teman-teman ya. Ini dibagi 19 diakarkan nilainya 9,311. Nah, setelah ini ketemu tinggal kita rumuskan bagaimana menentukan koefisien kemiringan atau koefisien kecondongan itu teman-teman. Ini langsung kita masukkan 3 kali 13,09 yaitu rata-rata tadi X barnya dikurang mediannya yakni 8,9264 yang sudah saya cantumkan di sini. Jadi silakan coba latihan lagi menentukan median daripada data berkelompok seperti ini. Kemudian diakarkan, inilah nilainya ya teman-teman ya. Ini harusnya masih diakarkan. Oke, hasilnya adalah 1,34. Berikutnya, bagaimana kita menentukan koefisien kurtosis ya, koefisien kurtosis atau tingkat keruncingan dua kurva itu dimulkan dengan alfa 4 di sini 1/4 sigma fi kali xi kurang x bar di pangkat 4 bagi dengan standar deviasinya pangkat 4 sigma pangkat 4. Nah, di sini kita butuh fi kali xi kurang 4 kurang x bar di pangkat 4 ya. Nanti data ini kita lanjutkan lagi, kita cari xi kurang x bar di pangkat 4 di sini. Jadi langsung dari sini saja dipangkatkan 2 lagi nanti ya, pangkatkan 2. Nanti itu udah hasilnya udah dalam pangkat 4. Dari sini dipangkatkan 2 lagi ya. Nah, 2 dipangkat 2 jadi pangkat 4. Ini yang dikalikan dengan frekuensi. Nah, ambil totalnya ya, teman-teman ya. Yang dipakai kemudian bagikan dengan standar deviasinya setelah di pangkat 4. Nah, karena datanya adalah 20, kemudian kalikan. Di sini saya ambil 3 digit di belakang koma ya. Tentunya hasil ini akan selisih tapi tidak akan berbeda jauh apabila kita ambil di komanya digitalnya itu lebih besar lagi. Saya kira seperti ini yang dihasilkan. Nilai koefisien keruncingan kurvanya adalah 2,74. Apa kesimpulan yang bisa kita lihat di sini? Artinya jika koefisien kecondongannya 1,34 ini cukup jauh dari nilai 0. Berarti kurva itu condong ke arah kanan. Ya, kurva tersebut nanti akan condong ke arah kanan. Dan jika nilai koefisien keruncingannya di sini 2,74, berarti nilainya itu masih di bawah 3, yang maknanya kurvanya berbentuk platykurtik dengan kurva dengan distribusi puncak yang mendatar. Jadi puncaknya sedikit melandai. Untuk kasus yang kita ambil ini ya, teman-teman ya. Nanti silakan pause diulang lagi, diulang lagi agar lebih paham ya teman-temannya. Di langkah-langkahnya pelan-pelan, di pause ulang lagi. Oke, baik, ini grafik kisaran grafik yang terjadi dari hasil perhitungan tadi ya, kurang lebih seperti ini frekuensinya dan ini harga sahamnya tadi ya teman-temannya. Artinya kurva dengan distribusi puncak yang mendatar dinamakan tadi platykurtik. Jadi puncaknya ini agak landai sedikit, tidak meruncing, namun dia condong ke kiri. Kecondongan ke kiri ini ya itu diperoleh dari nilai koefisien kemiringan di sini 1,34, jauh dari angka 0, dicondong positif ke kanan ya, dicondong ke kanan maksud saya tadi ya, nilainya
condongan yang positif ke arah kanan karena dia tidak begitu jauh dari 0 ya bilangannya. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya ya teman-temannya untuk kasus yang tadi. Jadi dengan ini kita bisa melihat sebaran datanya, apakah dia berdistribusi normal ataupun seperti yang kita dapatkan di sini, dia ternyata hasilnya datanya berdistribusi condong ke arah kanan, teman-teman ya. Baik, sekian dulu untuk perkuliahan kali ini. Tentunya materi ini akan bersambung di sesi berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga fokusnya selama perkuliahan ini. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Mohon maaf jika ada kekurangan dalam bagian video perkuliahan ini.